Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas berbagai karunia, atas berbagai kebaikan yang selalu kita rasakan setiap saat, yang selalu kita rasakan setiap waktu. Karunia yang begitu banyak, kenikmatan yang tak terbilang jumlahnya, dan kita betul-betul tenggelam dalam nikmat Allah. Lalu salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kita bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, hanya Allah satu-satunya. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, marilah kita semua selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sungguh dalam ketaatan kepada Allah ada bahagia, ada kebaikan, ada manfaat yang betul-betul banyak dan melimpah untuk kita semua. Sementara itu dalam kemaksiatan, dalam melakukan dosa kepada Allah, ada kebinasaan, ada kerugian, dan juga akibat yang betul-betul buruk untuk kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, jumlah nabi itu banyak, bahkan sangat banyak, bukan hanya 25 orang. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar, beliau pernah bertanya tentang ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000 orang. Lalu Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa jumlah Rasul dari para nabi itu? Maka Rasulullah menjawab 313 orang, jumlah yang sangat banyak. Dalam riwayat lainnya Rasulullah menjawab, para rasul dari para nabi itu jumlahnya ada 315 orang, dan sungguh jumlah yang sangat banyak. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, mereka para nabi dan para rasul
adalah orang-orang yang paling dahsyat ujian dan cobaannya. Mereka diuji, mereka dikasih cobaan oleh Allah dengan cobaan dan ujian yang luar biasa dahsyatnya. Tentang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Manusia yang paling dahsyat, yang paling hebat cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan di antara yang diuji dari kalangan para nabi adalah Nabi Ayub alaihissalam. Bicara tentang Nabi Ayub berarti kita bicara tentang ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita gali dari kisah Nabi Ayub. Dan yang paling utama yang diajarkan oleh beliau adalah kesabaran. Memang kita sebagai seorang muslim diperintah untuk memiliki sifat sabar. Misalnya kita diperintah bersabar seperti para rasul ulul azmi. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah kalian seperti rasul-rasul ulul azmi dari kalangan para rasul. Lalu kita juga diperintah bersabar dan mengharap pertolongan Allah. Karena untuk bisa sabar kita butuh pertolongan Allah. Tentang ini Allah Ta'ala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa lillah wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Nabi Ayub, beliau berasal dari bangsa Romawi. Istri beliau bernama Lea atau Laya. Ada juga yang menyebutnya dengan Rahma. Dan Rahma ini, istri Nabi Ayub ini adalah putri Efraim bin Yusuf alaihissalam. Ia adalah wanita yang berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ayah Nabi Yusuf. Dulunya Nabi Ayub terkenal sangat kaya dengan harta yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa menyaingi jumlah sapi, jumlah unta, jumlah kambing, kuda, dan keledai milik Nabi Ayub. Beliau betul-betul kaya. Dan Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga, anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nabi Ayub juga terkenal sebagai orang yang baik. Beliau bertakwa kepada Allah. Beliau menyayangi orang-orang miskin. Beliau biasa memberi makan mereka. Beliau biasa menyantuni orang-orang fakir dan miskin. Beliau juga menyantuni para janda, anak-anak yatim, orang-orang lemah, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nabi Ayub adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak-hak Allah. Dan hak Allah yang paling utama adalah beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Menjadikan Allah hanya satu-satu yang dituju dalam setiap ibadah. Dan itulah hak Allah yang paling utama, bertauhid dalam beribadah kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Setelah itu Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menimpa sekujur badannya. Beliau kena penyakit yang parah. Beliau menderita sakit sampai terlihat sangat-sangat kurus, tidak memiliki daging, hanya dibalut kulit. Sampai-sampai urat-urat dan tulang-tulang Nabi Ayub waktu itu terlihat jelas, terlihat dengan menggunakan mata telanjang orang biasa. Musibah juga menimpa harta beliau dan anak-anak beliau. Semuanya sirna, semuanya musnah. Semua orang ketika itu menjauh dari beliau. Sampai-sampai beliau terpaksa mengasingkan diri di satu tempat. Hanya istri beliau yang mau menemani perintah beliau.
Hanya istri beliau yang mau menemani beliau di saat-saat seperti itu. Sampai kemudian akhirnya istri beliau, istri Nabi Ayub, merasa lelah dan kemudian mempekerjakan orang lain untuk mengurus Nabi Ayub. Tidak ada yang tersisa dari diri Nabi Ayub kecuali hati dan lisan yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Beliau banyak berzikir, beliau banyak mengingat Allah. Beliau tidak pernah luput dari mengingat Allah. Ketika datang setan menggoda beliau di waktu mendapat semua musibah dan cobaan itu, Nabi Ayub hanya berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadhaha. Segala pujian hanya untuk Allah. Allah lah yang memberi, Allah juga yang berhak untuk mengambil. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari apa yang menimpa Nabi Ayub, lalu apa yang beliau jalani, adalah hendaknya kita menjadi orang yang kaya bersyukur, orang kaya dan bersyukur, atau menjadi orang miskin yang bersabar. Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Tentang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra, in asabathu sarra syakar, fakana khairallah, wa in asabathu darra sabar, fakana khairallah." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, menakjubkan keadaan seorang yang beriman itu. Seluruh urusannya itu baik, dan ini tidak didapati kecuali pada seorang yang beriman, pada orang mukmin. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, maka dia bersabar dan itu pun baik untuknya. Lalu yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita petik. Lihatlah Nabi Ayub. Beliau tidak jadi sombong dengan kekayaan yang dia miliki, kekayaan yang beliau miliki, sebab kekayaan itu hanya titipan Allah. Sehingga ketika sewaktu-waktu semua itu diambil, tentu kita tidak akan terlalu sedih. Dan memang seperti itulah faktanya. Apa yang ada pada kita ini adalah titipan Allah, adalah titipan dari Allah, bukan murni milik kita. Karena sebagian kita, dia merasa ini adalah miliknya, ini punyanya, sehingga dia bebas melakukan apa saja atas apa-apa yang dititipkan kepadanya itu. Padahal sekali lagi itu adalah titipan dari Allah. Dan sebagaimana orang yang dititipkan sesuatu, kita harusnya tahu dan selalu sadar ini hanya titipan. Bisa diambil kapan saja, bisa diminta kapan saja. Dan yang namanya titipan, kita harus menunaikan hak-haknya. Karena itu titipan, bukan milik kita. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu itu titipan dari Allah. Kemudian dia berlaku semena-mena dengan titipan yang dimiliki oleh dirinya. Sesuka dia melakukan apa saja pada titipan itu. Padahal itu hanya titipan. Dan yang namanya titipan harus dipenuhi haknya. Yang menitipkan memiliki sesuatu pada titipannya, yang itu harus kita tunaikan. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Kemudian pelajaran ketiga, ingatlah setiap musibah yang menimpa kita akan menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita bersabar dengan semua yang menimpa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adza
hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang mukmin tertimpa sakit yang terus-menerus, capek, lelah, khawatir tentang sesuatu yang di masa akan datang, sedih akan sesuatu yang terjadi di masa lalu, kesusahan hati atau apapun yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuk dirinya, itu semua akan menghapus dosa-dosanya. Kata para ulama, akan menghapus dosa-dosanya kalau dia ridho dan bersabar dengan semua itu. Bukan memaki-maki, bukan melaknat, bukan menghina Allah yang memberikan semua itu. Na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Lalu pelajaran keempat, tingkatan paling tinggi dalam menghadapi musibah adalah bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah. Sebab sering kali ada berbagai hikmah, berbagai pelajaran dari musibah yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, kecuali setelah jauh musibah itu berlalu, ketika jauh peristiwa itu berlangsung. Pada waktu itu, ketika sudah lama kita dapati musibah itu, kita baru sadar ternyata hikmahnya ini, ternyata hikmahnya itu, ternyata kita mendapatkan untung yang besar dari musibah itu. Tapi ketika terjadi musibah, itu semuanya belum tampak, itu semuanya belum terlihat, dan hendaknya kita sadar ini dari sekarang. Yang namanya musibah, yang namanya ujian dan cobaan, itu adalah kehendak Allah. Ada hikmah dan pelajaran di dalamnya yang belum tentu bisa kita petik langsung ketika semua itu terjadi. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, itulah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ujian dan cobaan yang menimpa Nabi Ayub. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua langkah-langkah kita untuk menjalani hari-hari yang tersisa dari kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesudahan yang baik, husnul khotimah, siapapun kita. Apakah kita orang yang solih ataukah tidak bisa seperti itu? Apakah kita orang yang rajin ibadah atau sedang berproses menuju itu? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua dengan Rasulnya, dengan para nabi yang telah Allah utus, dan dengan orang-orang pilihan Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, ada satu pelajaran lagi yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayub, dari apa yang menimpa Nabi Ayub. Pelajaran itu adalah terkait bagaimana kesabaran beliau dan waktu beliau bersabar. Nabi Ayub ketika mendapatkan apa yang tadi kita ceritakan, ketika mendapatkan musibah yang tadi kita sebutkan, itu menjalaninya selama 18 tahun. Sakit, miskin, apapun yang menimpa Nabi Ayub itu berlangsung selama 18 tahun. 18 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan selama itu istri beliau yang mengurus beliau. Ketika datang di suatu hari sambil membawa bekal untuk Nabi Ayub, istri beliau bertanya atau berkata kepada suaminya, "Wahai Ayub, andai saja engkau mau berdoa kepada Rabbmu, tentu engkau akan diberi jalan keluar, dikasih solusi dari apa yang menimpa sekarang." Pada waktu itu Nabi Ayub menjawab, dan ini patut kita renungkan. Kata Nabi Ayub, "Aku telah dikasih kesehatan selama 70 tahun. Dikasih berbagai nikmat selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan kepadaku." Jadi Nabi Ayub melihat apa yang telah beliau dapat,
dari itu kenikmatan, termasuk kesehatan yang ada pada diri beliau. Dan dari sana beliau mengukur, membandingkan, sehingga beliau pun bisa bersyukur dan bersabar. Lihatlah bagaimana beliau pada waktu itu. Dan apa yang menimpa beliau bukan sesuatu yang sebentar sifatnya. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari musibah yang menimpa Nabi Ayub. Semoga Allah memberikan kepada kita semua sifat sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk meminta kepada Allah supaya kita terus bisa bersabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala musibah yang sedang menimpa kita atau saudara-saudara kita waktu ini, sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.